Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6773 Alam di atas spiritualis roh dunia naga langit. Melihat ekspresi serius Chu Feng saat ini, Ji Wusuan terdiam sejenak. Oke, aku paham, dasar nakal, ternyata kau cukup pemberani. Jadi, kamu tidak akan pergi apapun yang terjadi, kan? Kata Ji Wusuan. Aku akan pergi tetapi bukan sekarang, tapi aku akan menunggu sampai aku mengetahui kebenarannya. Jika apa yang kau katakan benar, maka ketika aku mendapatkan apa yang diwariskan ibuku dan mengambil nyawa para pengkhianat itu, aku tentu saja akan meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Jika memang begitu, maka kita jelas tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Mari kita cari sekte Kingman, mungkin mereka punya cara untuk menekan tanda itu padamu, dan bahkan jika mereka tidak bisa menekannya, mereka memiliki kemampuan untuk melindungimu. Namun premisnya adalah bahwa mereka benar-benar setia kepada ibumu. Lagi pula ada pepatah, ketika orang pergi, teh menjadi dingin. Seberapapun setianya mereka saat ibumu masih hidup, keadaan kemungkinan besar akan berubah drastis setelah ibumu tiada. Jadi mendatangi mereka sama seperti berjudi, meskipun kemungkinannya benar sangat tinggi. Tapi harus saya katakan, kemungkinan salah juga tidak kecil lagi pula. Hati manusia itu sulit dipahami. Kata Ji Wusuan. Katakan padaku dulu, berapa tingkat kultivasi orang terkuat di puncak ilahi? Chu Feng bertanya, lagi pula penting untuk memahami kekuatan lawan sebelum terlibat dalam pertempuran. Orang terkuat di puncak ilahi saat ini adalah Wan Ling, murid ibumu. Sebelum ibumu pergi, tingkat kultivasi Wan Ling adalah spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-8, tetapi tingkat kultivasinya kini semakin meningkat, dan kemungkinan besar dia telah mencapai puncak alam naga surgawi, yaitu spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-9. Kata Ji Wusuan. Spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-9? Setelah mendengar ini, Chu Feng menyadari bahwa, apalagi di negeri kebangkitan ini, Chu Feng tidak akan mampu menggunakan kultivasi seni bela dirinya. Sekalipun dia bisa menggunakannya, dia tidak akan mampu menandingi Wan Ling saat ini. Bagaimana dengan tingkat kultivasi Yun Qiao? Tanya Chu Feng. Yun Qiao memasuki spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-8 sedikit lebih lambat daripada Wan Ling dan masih belum pasti apakah kita sekarang telah memasuki spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-9. Tapi menurutku meskipun Yun Qiao berhasil, dia akan segera mencapai spiritualis roh dunia naga langit tingkat ke-9. Kata Ji Wusuan. Bisakah kita mencapai sekte Kingman sebelum kekuatan yang menekan tanda milikku ini menghilang? Tanya Chu Feng. Itu mungkin saja, kata Ji Wusuan. Ayo kita ke formasi, kata Chu Feng. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Ini adalah situasi hidup dan mati, tanya Ji Wusuan. Aku tidak pernah ragu sejak awal, jadi bagaimana mungkin aku memikirkannya matang-matang? Balas Chu Feng. Baiklah, kau memang keras kepala. Kalau begitu seperti yang kau katakan, ayo kita pergi ke sekte Kingman. Begitu Ji Wusuan mengatakan itu, dia langsung berangkat. Sementara itu, wilayah di dalam puncak ilahi juga telah berubah karena kemunculan Chu Feng dan Ji Wusuan. Hampir semua ahli terkemuka dari puncak ilahi dipanggil kembali dan bahkan mereka yang sedang mengasingkan diri pun dipaksa untuk dibangunkan. Mereka yang berada lebih jauh pun bergegas kembali ke puncak ilahi itu.
Saat ini aula besar yang terbuat dari giok putih ini tidak hanya megah tetapi juga memancarkan kemurnian dan kesucian. Sekelompok ahli dari puncak ilahi berdiri rapi di aula utama. Di bagian atas aula utama, di atas singgasana giok putih duduk seorang wanita muda dengan rambut hitam lebat. Wanita itu memiliki bulu mata panjang, wajah oval klasik, dan kulit sehalus salju. Dia bukanlah wanita yang sangat cantik, tetapi dia jelas termasuk wanita tercantik di kelasnya, dan pakaiannya berbeda dari pakaian orang lain. Di dalam aula utama hampir semua orang mengenakan jubah spiritual yang terbuat dari material unik puncak ilahi, hanya wanita ini yang tidak mengenakan jubah spiritual. Sebaliknya dia mengenakan gaun hitam yang cantik dan menawan, dan dia adalah Wanling yaitu pemilik puncak suci saat ini. Murid dari Ibu Chu Feng ini memiliki aura yang sangat kuat, padahal Wanling hanya duduk di sana sedang mengagumi kuku-kuku yang panjang dan indah. Namun hal ini menyebabkan kelompok tokoh berpengaruh itu tetap diam, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Dari tatapan dingin Wanling, mereka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ini mungkin bukan hal yang baik. Setelah semua orang menunggu dengan cemas, Wanling akhirnya berbicara. Suara merdu wanita dewasa itu bergema di seluruh aula. Hari ini datang dua orang yaitu seorang kakek tua dan seorang pemuda. Mereka ingin memasuki kota puncak ilahi. Yang tua itu bernama Jibu Xuan dan pemuda itu bernama Chu Feng. Setelah Wanling selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah drastis. Chu Feng, Tuan, apakah dia mendaftarkan namanya sendiri sebagai Chu Feng? Seorang wanita tua berambut pirang bertanya. Kalau tidak, bagaimana? Tanya Wanling. Lalu, Tuan, di mana dia? Tanya pria tua berambut pirang itu lagi. Mereka sudah pergi. Orang tua itu sepertinya juga tidak tahu namanya, karena dia juga terkejut ketika Chu Feng menuliskan namanya. Namun orang tua langsung membawa pemuda itu dan pergi, kata Wanling. Mereka berhasil melarikan diri. Tingkat kultivasi itu setidaknya di atas tingkat spiritualis roh dunia naga sejati. Kerumunan mulai menganalisis situasi, karena di antara mereka yang bertanggung jawab menjaga gerbang itu terdapat seorang spiritualis roh dunia naga sejati peringkat ke-9. Untungnya, petugas pendaftaran bereaksi cepat dan segera mengaktifkan segel puncak ilahi dan segel ilahi telah mengenai pemuda itu, kata Wanling. Itu bagus. Setelah mendengar itu, tokoh-tokoh berpengaruh tersebut menghela napas lega karena mereka semua tahu bahwa begitu segel puncak ilahi diaktifkan maka segel itu tidak dapat dihapus. Selama masih berada di tanah kebangkitan, pasti akan ditemukan. Selain itu, ada dua berita lainnya. Yang pertama adalah kabar baik yaitu segel puncak ilahi terhubung dengan puncak ilahi. Setelah segel puncak ilahi mendarat di tubuh pemuda itu, ia menimbulkan reaksi yang hebat dan itu adalah reaksi yang belum pernah puncak ilahi tunjukkan selama bertahun-tahun ini. Kemungkinan besar, dialah orang yang selama ini kita cari yaitu seorang pengunjung penting dari 8 sungai surgawi. Chu Feng, putra kandung dari tuanku, dan setelah mendengar kata-kata Wanling, ekspresi semua orang menjadi rumit. Sebagian orang sangat gembira sementara yang lain memiliki perasaan campur aduk. Tapi ada juga kabar buruk juga. Meskipun segel puncak ilahi mengenai sasarannya, kita belum dapat merasakan lokasinya untuk saat ini karena pihak lain memiliki kemampuan untuk menekan segel ilahi, kata Wanling. Untuk bisa melarikan diri dari kota puncak ilahi dan menekan segel puncak ilahi, orang ini pasti memiliki latar belakang yang mengesankan. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menemukan pemuda bernama Chu Feng ini dalam waktu 10 hari.
Jika kalian tidak bisa melakukannya, maka kalian telah gagal dalam menjalankan tugas. Setelah mengatakan itu, Wan Ling berdiri dan bersiap untuk pergi. Tuanku, jika kita menemukan mereka, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Pada saat itu, seorang wanita lanjut usia dengan rambut perak mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita harus menangani ini? Tatapan Wan Ling tiba-tiba menjadi dingin, menyapu seluruh ruangan. Wanita tua berambut perak yang mengajukan pertanyaan itu mundur selangkah karena takut, dan yang lainnya juga menundukkan kepala dan tetap diam. Siapapun yang mungkin merupakan putra tuanku harus diperlakukan dengan penghormatan tertinggi, dan terlebih lagi, kemungkinan orang ini adalah orang yang dimaksud sangat tinggi sekarang. Lain kali lebih berhati-hatilah dalam memilih kata. Setelah mengatakan itu, Wan Ling berbalik dan pergi. Barulah setelah dia menghilang ke aula utama semua orang menghela napas lega dan akhirnya berani bernapas lega. Namun saat ini ekspresi hampir semua orang tampak muram dan rumit. Jelas sekali, masing-masing dari mereka memiliki agenda sendiri. Sementara itu, rombongan Chu Feng masih dalam perjalanan menuju Kingman. Ngomong-ngomong, kau selalu mengatakan bahwa Dao Surgawi memiliki batasan pada ranah tempat ini, jadi pada level berapa seseorang akan dikeluarkan secara paksa dari negeri kebangkitan? Chu Feng bertanya. Di atas spiritualis roh dunia naga langit. Ji Wusuan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan menatap Chu Feng. Apakah Anda ingin tahu alam apa yang terletak di atas spiritualis roh dunia naga langit? Dari raut wajahnya yang nakal, Chu Feng mengerti bahwa Ji Wusuan pasti tahu bahwa tingkat kultivasi orang-orang dari 8 sungai surgawi terbatas. Oleh karena itu, mereka yang datang dari 8 sungai surgawi tidak mengetahui alam di atas naga surgawi. Jangan bertele-tele, kata Chu Feng. Spiritualis roh dunia setengah naga suci. Sedangkan untuk nama lengkapnya, para praktisi seni bela diri disebut sebagai kultivator setengah dewa suci, dan para spiritualis roh dunia setengah naga suci, kata Ji Wusuan. Kultivator junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.